Yo, halo bro, balik lagi bersama Ana ya, Anseti di channel kesayangan. Pada video kali ini, Ana mau bawain video rakit PC Kerehore yang dimana tempo hari itu udah lihat ya kalian unboxing sebuah VGA low end. Nah, itu untuk kali ini kita akan rakit PC Kerehore yang sangat kepres budget banget ya. Buat harganya nanti di akhir video lah kita bisa hitung-hitung bersama. Sebelum perakitan, Anda akan kenalin ya komponen-komponen yang digunakan apa aja gitu. Nah, tanpa banyak basa-basi, sebelum perkenalan, intro terlebih dahulu. Oke, lanjut ke pembahasan komponen-komponen yang dimana komponen-komponen ini tuh ada yang bekas dan ada yang baru nih ya. Yang pertama yaitu kita bisa lihat ini prosesor ya. Ini prosesor Intel Core 2 Quad Q8400 yang dimana dengan clock speednya 2,66 GHz dengan 4 core dan 4 thread. Ya, dengan TDP 95 watt terbilang sahabat karib PLN banget ya. 95 watt loh. Malumlah memang prosesor lawas. Meskipun lawas, prosesor ini masih bisa kita andelin ya di tahun 2022 ini. Mungkin nanti kita akan coba tes performanya juga. Prosesor bekas ini biasanya dibanderol kisaran harga 120 ribuan aja ya. Dan kemarin memang saya cek-cek di toko hijau emang harganya segitu gitu. Lanjut ke motherboard ya, yang kedua motherboard. Ya udah jelas dari prosesornya yang kita gunakan itu Intel Core 2 Quad, otomatis chipsetnya G41 ya, dengan soket LGA 775. Ya otomatis karena soketnya G41, ya slot RAM-nya juga DDR3 ya. Kemudian dan 4 PCI slot. Motherboard ini termasuk ukuran MATX ya. Dengan harga 290.000 ya. Enggak sampai 300 banget, tapi ya bisa sampai 300.000 ya kalau sama ongkir. Kita bisa memiliki motherboard ini loh. Untuk yang ketiga yaitu RAM-nya. Di sini merek RAM-nya random ya. Saya belinya kemarin bekas juga. Kita gunainnya itu 2 GB ya. 2 keping ini. Jadi total 4 GB. 2 kali 2 biar berjalan dual channel juga gitu. Bang, kenapa gak tanggung aja gitu ke 8 GB? Ya opsi lah, itu bisa dibilang opsi sesuai titel juga kan. Ini tuh kita bikin video rakitan PC Kerehore yang fresh budget gitu kan. Jadi kita gunain 4 GB aja sudah cukup untuk keperluan sehari-hari ya, seperti browsing, kemudian office gitu kan. Ya bisa game-game ringan lah gitu kan. Jikalau ada budget lebih gitu kan, bisa lah kalian opsi juga bisa 8 GB gitu, 4 kali 4 kali 2 GB, jadi 8 GB gitu kan. Nah karena pada video kali ini kita nge-press budget banget buat siramnya, kita pilih yang 2 GB gitu kan. Belinya 2 keping, harga 1 kepingnya itu 75.000. Jadi total 150.000 ya buat 2 keping RAM ini. Yang keempat itu SSD ya. Kita ini beli baru ya SSD-nya dari Vigen, SSD Platinum dengan kapasitas 120 GB, gak terlalu besar gitu kan. Dengan harga 300.000 cukuplah buat OS gitu kan, kapasitas 128 GB dan beberapa aplikasi gitu kan. Bang, kenapa gak harddisk aja gitu biar kapasitasnya gede gitu kan. Soalnya kan murah-murah gitu harddisk, kapasitas 500 GB aja udah kisaran 200.000 100 ribuan gitu. Ya itu silahkan saja sih buat kalian yang emang perlu kapasitas yang gede-gede gitu kan. Tapi jangan salah juga nih, ini tuh opsi salah satu. Masa sih di tahun 2022 kita masih gunain harddisk gitu kan. Meskipun kapasitasnya gede, tapi kan buat performanya agak kurang gitu kan. Makanya dari video ini kita gunain opsi SSD ya, biar meskipun komponen lawas, ntar bootingnya tuh nggak lama-lama banget gitu kan, ada ketambah cepet lah dari si performa SSD ini. Kalau ntar bootingnya lama juga kan ntar
ke usernya juga, ke pengguna akan tambah kesel juga gitu kan, nungguin bootingnya doang buat nyalain si PC. Yang kelima, VGA ya, seperti yang kemarin dibahas di video sebelumnya. Nah, VGA ini ya kemarin sih ada kekeliruan ya saat pembahasan, yang dimana aneh bilang TDP-nya tuh 65 watt ya, ternyata saya cek kembali, baca-baca lagi, ternyata ini ya tergolong irit daya ya, karena tanpa adanya pin power juga di sini gitu kan. Ini versi yang low profile gitu kan. TDP-nya tuh normal aja, di kisaran 18 watt hingga maksimumnya tuh kalau kita pentokin maksimum gitu kan sampai 170 watt ya, kalau aneh baca-baca mah. Ini juga info langsung dari webnya juga, saya tuh baca-baca lagi gitu kan. Dengan VRAM 1 GB DDR3 kemarin tuh ya, VGA ini dibanderol dengan harga 250.000 ya. Kebetulan aneh beli kemarin 250.000, belum ongkir sih. Lanjut ke komponen daya, yuk. SPC 450 watt. Jangan ngetawain dulu, mentang-mentang ini PSU abu-abu kaleng-kaleng ya, gak bisa ucik-ucik juga kan PSU yang bersertifikasi, karena aneh mau tekan budget press gitu kan. Ya mau gimana lagi gitu kan, ya beli PSU-nya yang kaleng-kaleng. Tapi saya kenapa beli baru ya, gak bekas dari warnet gitu kan, ya karena biar si performanya gitu kan, performa si PSU-nya belum terpakai gitu kan, jadi gak bekas-bekas gitulah ya. Harganya juga gak terlalu jauh juga dari yang bekas, jadi ya udahlah yang baru aja gitu kan. Lagian include juga sama si kabel powernya, jadi gak usah beli-beli lagi kabel power ya. Tapi kalau kalian ada budget lebih, bisa opsi lah ke PSU Korea atau enggak yang bersertifikat 80 plus biasa gitu kan, 80 plus watt, biar kesehatan komponennya pun bisa terjaga juga gitu, kalau menggunakan PSU yang bersertifikasi 80 plus watt, 80 plus. Nah, untuk casing opsi ya, itu bisa tergolong keinginan kalian juga, mau yang ala-ala gaming atau enggak ya bekas warnet gitu kan. Casing kaleng biasa yang masih polosan abu gitu kan, ya bisa beli bekas juga sih, cuman buat kandangnya doang si komponen ini ya. Kisaran harganya sih 50 ribuan ya, dibanderolnya tuh si casingnya tuh. Tapi kali ini kita akan rakit tanpa si casing dulu ya, buat ngetes juga performanya. Oh ya, ada yang kelewatan di sini, kita gunain HSF bawaan dari Intel ya. Bagusnya sih yang tower gitu atau enggak yang air cooling gitu lah, yang lebih dingin gitu kan. Ya paling ringan yang tower gitu kan, biar heat nya lebih bagus gitu kan. Nah cuman kan kita di sini sesuai titel judul video juga, kita ngepres budget ya. Karena kalau beli yang tower gitu kisaran kan 100.000 ke atas. Nah kalau yang ini kan di bawah 50.000 gitu kan. Ini aneh beli itu 30.000 ya di toko hijau. Sekalian sama si kabel SATA. Kabel SATA juga perlu beli, soalnya kan kita beli komponen bekas ya. Otomatis dari si motherboardnya nggak dikasih kabel SATA juga. Jadi kita harus beli sendiri, sama si thermal pasta prosesor. Ini penting banget, thermal pasta prosesor. Karena kita kan beli prosesor bekas juga, komponen-komponen bekas lah, cuman sebagian yang baru gitu kan. Jadi gak ada aksesoris tambahan kayak kabel SATA, thermal pasta. Biasanya kan kalau beli baru suka ada ya thermal pasta yang jarum, yang suntikan gitu, sama kabel SATA yang di motherboard. Nah, ini juga pembelian si motherboard tuh cuma dikasih si backplate-nya doang. Gak mahal kok sih, buat si harga thermal pasta sama si kabel SATA ini tuh gocengan lah satunya tuh. Jadi total ini 10.000 ya.
udah kita kenalin ya semua komponen-komponen yang akan kita rakit dan kita gunakan kali ini. Oke, kita lanjut ke perakitannya. Oke, begitu ya. Cara pemasangannya banyak lah, tutorial buat ngerakit PC. Nggak langsung, tapi lebih tepatnya kayak seperti tadi gitu kan. Pemasangan RAM, kemudian prosesor, HSF. Itu karena kita akan melakukan testing tanpa casing juga ya. Mungkin kita akan langsung aja posisinya tuh sini aja. Buat harddisk, buat SSD. Ini tuh. Nah, oke, semua sudah terhubung ya. Tinggal kita sambungkan si kabel power ke PSU. Oh ya, karena di sini kita juga akan langsung pengetesan ya. Kita sambungkan harddisk yang punya saya gitu kan. Oke, kita udah semua hubung-hubungkan ya. Kita akan coba menyalakannya. Oh ya, belum lupa buat keyboard.
sama mouse. Yap, nyala. Oke, kita langsung aja nyalakan ya. Maaf ya, tadi ada dipotong dikit karena ada problem ya. Ternyata si kabelnya tuh agak rusak gitu kan. Jadi kayak harus gutak-gitak gitulah, harus dipas-pasin gitu. Nah, nyala kan? Kabelnya memang agak gimana gitu. Ini kanan-kanan kabel bekas juga ya. Oh, dan karena ini SSD-nya udah ada OS-nya ya. Karena ini tuh SSD pribadi saya gitu kan. Yang milik aneh lah, pribadi sendiri. Jadi udah terinstall OS. Yuk, nyala ya. Udah terinstall beberapa aplikasi dan juga driver juga ya, karena kemarin sempat pengetesan juga ya, dites dulu ya kan, diuji dulu lah buat si PGA cardnya juga. Oh, ternyata nyampe ya Bre, si kabelannya gitu kan, kabel RJ45 nya ternyata nyampe juga ke sini gitu kan. Setelah saya copot dari PC saya ini dan tarik, ternyata nyampe juga ya, ada spare buat ditarik ke sini gitu kan. Nah, oke, udah terhubung ke internet juga ya. Sesuai yang saya ucapkan tadi, kita akan langsung tes performa gamingnya gitu kan. Disusul dengan nanti tes performa komponen-komponen, apa tes komponen dulu ya. Nah, oke. Maaf ya, ada kendala juga. Barusan Anda baru install buat aplikasi ngetes speknya juga ya. Nah, sama ngeran juga, karena ngeran buat ngetes spek kayak Cinebench R15 tuh lama banget gitu kan kalau di komponen lawas tuh. Jadi saya running dulu gitu kan, baru recordnya. Nah, untuk hasil CPU Z-nya seperti ini ya. Intel Core 2 Quad 8400 dengan TDP 95 watt. Teknologinya 45 nanometer ya, 4 core 4 thread. Core speednya 1800 MHz. Nah, untuk GPU Z-nya AMD Radeon HD 6450 dengan teknologi 40 nanometer. Bus interface-nya PCIe X16 ya. Dengan memori size-nya 1 GB ya. 1 GB. Memori tipenya GDDR3 Micron. Dan bus width-nya 64 bit tentunya gitu kan. Dengan GPU clock 625 MHz. Memorinya 667 MHz. Kemudian hasil Cinebench R15-nya dengan OpenGL 13,45 frame per second ya. Untuk CPU-nya 220 CB. Bisa lihat di layar juga. Oke, kita langsung lanjut aja ke pengetesan gamenya gitu kan. Segimana lancarnya sih performa PC komponen lawas dengan price budget ini buat gaming gitu kan di tahun 2022. Ya, meskipun ini tesnya cuma 1 game ya, karena saya jarang-jarang main game juga gitu. Nah, udah mulai nih masuk ke gamenya gitu kan. Ada agak patah-patah juga ya, mungkin dikarenakan RAM-nya juga ya yang masih 4 GB.
Karena kan rekomendasi dari webnya tuh si game ini minimal RAM-nya tuh harusnya 8 GB gitu kan. Cuman kita paksain gitu kan di RAM 4 GB itu akan berjalan atau enggak gitu kan. Semulus apa sih game Genshin Impact dengan performa seperti ini gitu kan. Nah, karena kan ini akunnya udah login ya, kita langsung masuk aja ke gamenya. Ini loadingnya agak lama ya kalau PC gini ya performanya. Atau mungkin karena pakai harddisk juga gitu kan, karena ini game diinstalnya di harddisk laptop ya 500 GB ya. Kebetulan saya juga main ini tuh di laptop gitu kan. Udah masuk ya. Ini tuh settingannya agak gimana gitu ya, agak patah-patah sih. Mungkin ini kisaran FPS-nya tuh 20-an lah, 20-30 ya. Agak patah-patah gitu kan. Mungkin ada drop FPS ke belasan juga. Ya mungkin karena RAM-nya juga gitu kan. Kalau pengen playable lebih lagi playable, upgrade juga sih RAM-nya ke 8 GB gitu. Nah, buat settingan grafiknya ini tuh nah, di grafiknya ini tuh udah di setting ya, soalnya kan udah diinstal juga di laptop saya. Ya mau gimana lagi, cuma kan laptop kentang juga gitu kan saya main tuh. Ini tuh udah di set custom juga ya, rata kiri banget. Mode tampilannya aja juga 720p ya, cuman HD nggak full HD gitu kan, 1080 nggak full screen. Kemudian FPS-nya 30, VSync off. Kemudian resolusi rendernya juga 0,8 ya, nggak 0,6 sih, tapi lebih agak lancar 0,6, cuman ya tampilannya lebih busuk gitu. Ini udah kualitas bayangan udah terendah, off, kepadatan orang rendah, efek co-opnya juga off sebagian ya. Ya lebih ke arah rendah semua sih. Udah rata kiri banget. Dan di tempat sepi pun agak ada patah-patah gitu, ada stuttering. Nah, kita coba lawan musim. Wah, kalau buat lawan musuh patah-patah kayaknya. Kayaknya kalau memang pengen banget main Genshin Impact di spek PC gini ya kalian harus upgrade RAM sih sebenarnya, opsinya yang 8 GB sih. Mungkin kisaran FPS-nya akan lebih stabil di 30-an gitu kan. Meskipun set rata kiri juga sama, cuman agak lancar aja, agak kayak ini gitu kan, RAM 4 GB ada patah-patah dikit lah. Tuh di saat switch juga ada patahnya dikit gitu, stuttering lah. Oke, mungkin begitulah ya performa dari PC Hore ini yang price budget banget gitu kan. Oh ya, lupa ya. Buat harganya ini tuh bisa kalian lihat di tampilan layar ini ya. Ya, rakitan ini tuh 1.260.000 ya. Total keseluruhannya. Ini tuh belum juga sama ongkir buat komponen-komponen ini ya kalau belinya online. Kalau kalian belinya offline ya bisa agak mahal dikit, bisa kurang dikit. Lebih juga kalau dirakitin di tokonya mungkin bakalan agak naik juga nih harga, nggak segini gitu kan. Jadi kalau pengen harganya sama ya kalian ya rakit sendiri lah.
beli komponen, cari-cari sendiri buat komponennya. Oke, mungkin segitu sih video buat kali ini ya. Gimana tanggapan kalian, komentar-komentar kalian terhadap video kali ini ya, si rakitan PC kali ini? Apa komentar kalian? Apakah kalian menyukainya? Apa tidak menyukainya? Tinggal tombol like atau dislike-nya gitu kan. Dan jangan lupa di komen juga ya, kenapa kalian sukanya, kenapa kalian tidak sukanya. Dan kalau tidak suka ya lebih ke arah minta sarannya gitu kan, buat kedepannya gitu kan, biar bisa dikoreksi lagi. Nah, oh ya, jangan lupa juga buat tekan tombol subscribe-nya ya. Ya mungkin itu buat mendukung Ane buat lebih semangat juga gitu kan, bikin kontennya gitu kan. Mungkin sekian video kali ini.